persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Silahkan duduk. Dari Nubuat Sefania. Bersorak-sorailah hai putri Sion. Bergembiralah hai Israel. Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi kepada malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bersukaria karena engkau. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, dan ia bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Dia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkati pula buah rahimmu. Siapakah aku ini, maka ibu Tuhanku datang melawati aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakannya kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan karya agung kepadanya, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Dia menurunkan orang yang berkuasa dari takhta dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang barusan kita dengarkan dari Injil Lukas, dan kisah ini adalah kisah yang menceritakan pertemuan dua wanita yang sedang mengandung, yang tidak biasa di dalam tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi itu pertama, perempuan tidak boleh keluar rumah sendirian, tidak boleh berkunjung kalau tanpa
ditemani oleh suaminya. Dalam teks tadi kita tidak mendengar Yusuf menemani Maria. Yang kedua adalah perjumpaan itu adalah perjumpaan yang ingin mengeritik kebiasaan orang Yahudi yang memandang perempuan itu kalau ketemu itu mesti ngerasani wong. Jadi kalau ada dua perempuan itu pasti kalau ketemu ceritanya mesti ngerasani wong. Itu yang dikritik oleh Lukas dengan mengatakan tidak. Perjumpaan dua perempuan justru menggembirakan. Malahan dua perempuan yang sedang mengandung tidak lagi bercerita tentang orang lain, tidak lagi menggosipkan orang lain, tetapi bercerita tentang karya Tuhan yang bekerja atas diri mereka. Nah, dua hal ini yang menurut hemat saya menjadi kekuatan hidup dari gereja. Gereja kita, gereja Katolik, sama juga dengan gereja Protestan. Menurut penelitian yang aktif di gereja itu 70% adalah perempuan. 30% itu laki-laki. Jadi yang jadi imam di dalam gereja Katolik itu adalah perempuan. Kalau di Muslim kan yang jadi imam adalah laki-laki. Lukas kiranya ingin menegaskan kita supaya kita sadar bahwa keaktifan perempuan seperti yang dialami atau dilakukan oleh Maria dapat menjadi kekuatan kita bersama, kekuatan gereja untuk aktif, untuk menghidupkan. Dan tentu saja dengan itu lalu mau berkata bahwa moga-moga ibu-ibu seperti Bunda Maria dan Elizabeth itu menjadi dua sosok yang saling menggembirakan. Artinya kehadiran ibu-ibu di dalam gereja haruslah menggembirakan gereja itu sendiri. Ya, jadi ingin menentang konsep Yahudi yang menggosip-gosip tetapi menjadi ibu-ibu yang betul-betul menghidupkan. Ya. Yang kedua adalah perjumpaan itu adalah perjumpaan yang mendorong kita untuk selalu mengunjungi. Maria itu mengunjungi Elizabeth karena apa? Karena Elizabeth itu kira-kira waktu itu berumur 80 tahun. Dan 80 tahun hamil itu resiko berat. Makanya teksnya tadi atau kitab sucinya tadi berkata Maria tinggal di sana kira-kira 3 bulan lamanya. Asumsinya adalah saat itu Elizabeth sedang mengandung 6 bulan. Maria sedang mengandung juga, ya kan? Nah, dia mengandung 6 bulan tambah 3 bulan lalu 9 bulan waktu untuk melahirkan, dan Maria tinggal di situ sampai dengan Yohanes itu lahir. Dia menolong kira-kira pada awal-awal persalinan itu dan menolong Elizabeth untuk pertolongan pada bayi pertama, dan menolong membantu Elizabeth itu. Nah, artinya apa? Gereja perlu belajar atau kita ini perlu belajar dari Maria dan Elizabeth untuk saling tolong menolong di dalam kehidupan kita. Pertolongan itu adalah pertolongan yang ikhlas, tulus, tanpa pamrih. Kalau bahasa Islam bilang lillah ta'ala gitu ya. Yang betul-betul datang dari hati yang tulus gitu ya. Nah, saya menduga-duga teksnya ini atau
tanggal yang dipilih oleh kita bersama untuk memberkati Bunda Maria, tanggal hari ini karena teksnya bicara tentang dua wanita yang mengandung. Mengapa kita pakai tanggal ini untuk memberkati Bunda Maria, patung Bunda Maria ini? Karena patung Bunda Maria ini kita dedikasikan juga untuk orang yang mengandung, ya, supaya bisa punya anak. Karena itu Marianya ini Maria yang mengandung. Jadi tahu Pak Joko ini berapa bulan ya? Nah, Joko ini berapa? 5-6 ya. Kalau dia mengunjungi Elizabeth itu dia waktu itu 3 bulan. Ya, mungkin ini 3 bulan lah ya. Nah, kita mengangkat Maria atau tema Maria macam ini karena kita percaya bahwa lewat pertolongan Bunda Maria moga-moga banyak orang yang sukses punya anak ya. Saya sendiri tidak tahu lagi sudah berapa kali berdoa terus menerus untuk intensi orang yang minta atau punya anak. Minimal di catatan saya itu sampai sekarang masih sekitar 18 pas foto dan awal-awalnya bahwa Maria yang digambarkan di sini ini adalah Maria yang tidak biasa dalam tradisi Yahudi. Kalau tradisi Yahudi memakai kerudung tidak boleh kelihatan rambutnya. Ya, Maria kita ini Maria kelihatan rambutnya. Dan saya setuju, saya dukung. Ini untuk mengatakan tentang gender, tentang wanita punya hak, ya. Maka ini wanita yang memberi kehidupan dan tidak biasa gitu ya. Jadi kalau kita lihat di mana-mana saja kalau Maria pakai kerudung tidak boleh kelihatan rambutnya. Ini dia cantik kelihatan rambutnya. Hidung mancung gitu ya. Tapi ya sekali lagi saya sangat senang bahwa rambut diperlihatkan sebagai gambaran dari Maria zaman now. Ya. Maria yang berjuang juga demi sesama perempuannya. Baik, atas dasar iman ini semua, kekaguman kita kepada Maria, mari sekarang kita memberkati patung ini. Kita ingin mengkhususkan patung ini untuk Sukmo Simokarto, tetapi juga untuk kehidupan kita seluruhnya, terutama untuk mereka-mereka yang sangat membutuhkan anak. Ya, ini setelah kita memberkati, marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami memuliakan Engkau karena Engkau telah berbuat yang besar kepada Santa Maria. Di dalam Dia kami melihat betapa kaya belas kasihan-Mu untuk kami semua. Sudilah memberkati patung ini yang akan tetap mengingatkan kami bahwa Maria Bunda Kristus adalah juga Bunda kami, dan bahwa kami boleh memohon bantuannya dalam tiap kesusahan kami, secara khusus bagi mereka yang sangat membutuhkan keturunan, sangat membutuhkan anak. Semoga kami seperti Maria mengikuti Yesus dan kelak mencapai persekutuan dengan Dia untuk selama-lamanya. Ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan meninggikan jiwaku
Pada Romali dan Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di dalam acara pemberkatan atau Ibu Maria Bunda Penuh Kasih. Selain tadi yang disampaikan oleh Romali, rahmat yang melimpah bagi keluarga-keluarga yang mengharapkan keturunan, hamil dan punya anak. Selain itu kami mempunyai juga pengalaman yang berharga sekali, bahwa mulai dari tanah paling atas sampai bawah, bangunan joglo, bangunan kolombarium, bangunan candi, semuanya berasal dari para donatur. Jadi ini adalah milik kita bersama, Tuhan yang menghendaki, Bunda Maria yang memberikan teladan kepada kita semuanya. Aku adalah hamba Tuhan, terjadilah menurut kehendak. Jadi itulah yang menjadi latar belakang kenapa memilih ibu yang sedang hamil. Jadi ketika ibu menjalani malaikat ya juga kepasrahan sepenuhnya. Jadi makam ini adalah makam kita semuanya, milik kita semuanya. Tidak ada satupun yang merasa memiliki inilah adalah makamku, inilah adalah kolombariumku, ini ada candiku, ini adalah milik umat Katolik. Dari mulai di Kalimantan, ada yang dari Medan yang menyumbang, Jakarta, Surabaya, Papua, semuanya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu yang utama. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Walaupun hari ini tidak banyak yang hadir, memang sudah kami prediksi karena tanggal 31 Mei adalah penutupan di lingkungan masing-masing. Kami bersyukur bahwa di antara Bapak Ibu masih berkenan hadir. Demikian intinya. Kemudian kolekte sore hari ini dapat 845.000 rupiah. Kemarin dapat bantuan dari Pak Martono 500.000 rupiah belum digunakan. Kalau nanti malamnya tidak digunakan, akan kami gunakan untuk membantu candi yang belum selesai. Harapan Pak Titing dan Pak Darsono 1,5 bulan lagi sudah terwujud candinya. Kurang lebih seperti itu. Kalau semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita, Tuhan menghendaki, Tuhan mempunyai rencana sendiri. Kita akan selalu bersyukur. Mari kita akan berdoa untuk makan malam bakmi atau bakso bebas, gitu. Saya pandu ya. Atas nama Bapa, Putra, Yesus, amin. Tuhan terima kasih atas rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga acara pemberkatan atau Ibu Maria Bunda Penuh Kasih berjalan dengan lancar, dan juga kami beri rahmat ada rezeki yang melimpah pada sore hari ini. Agar Kau berkatilah rezeki dari siapapun yang telah memberikan dana donatur untuk makan malam ini. Berkatilah keluarga mereka dan sanak saudaranya dan kita semuanya yang akan menikmatinya. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan bersamamu, terpujilah Kau di antara wanita dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria Bunda doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun.